Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga kota Makassar digegerkan dengan temuan mayat janin terbungkus kantong kresek di halaman sebuah ruko. Lagi-lagi terjadi, seorang murid diduga dianiaya gurunya hingga alami luka memar di punggung. Sempat tertunda karena cuaca buruk, distribusi logistik Pilkada 2024 terus dikebut di sejumlah wilayah. Kita ke informasi pertama, misteri kematian santri dalam lingkup Ponpes di Kabupaten Bantaeng hingga kini masih menjadi misteri. Selain melakukan otopsi, polisi akan memeriksa pimpinan Ponpes terkait kematian santrinya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tewasnya santri berinisial RF 15 tahun di Pondok Pesantren Hashim Ashari di Kabupaten Bantaeng. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Bantaeng rencananya akan memanggil sejumlah saksi, diantaranya pihak pimpinan pondok pesantren, rekan sekamar korban dan juga pihak keluarga korban untuk dimintai keterangan guna mencari tahu penyebab kematian korban. Namun pemeriksaan akan dijadwalkan setelah penyelenggaraan pilkada selesai digelar. Sementara itu Pondok Pesantren Madrasatul Quran Hashim Ashari terlihat dijaga sejumlah personel kepolisian dari Polres Bantaeng. Para santri juga diliburkan demi kepentingan penyelidikan polisi agar lokasi temuan jasad korban tidak dirusak. Penyidik yang menangani perkara ini berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhusus kepada keluarga korban, agar mempercayakan kepada kami pihak kepolisian Polres Bantaeng untuk menuntaskan perkara ini. Dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat secara umum. Polisi masih menunggu hasil autopsi di laboratorium forensik guna melakukan pencocokan dengan hasil penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Warga kota Makassar digegerkan dengan temuan mayat janin terbungkus kantong kresek di halaman sebuah ruko. Tak ada yang menyangka jika kantong plastik yang ditemukan di depan sebuah ruko di Jalan Opu Daeng Siraju, Kecamatan Mamajang ini berisikan mayat janin. Warga yang menemukan janin ini pun langsung menguburkannya. Polisi lalu melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi janin ke Budokes Polda Sulsel untuk dilakukan otopsi. Garis polisi juga telah terpasang untuk memudahkan proses penyelidikan. Mayat janin ini diduga sengaja dibuang oleh pelaku. Kini polisi mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi identitas pelaku. Disimpan di depan ruko oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. Sehingga ditemukan oleh warga kemudian dilaporkan ke kantor Polsek Mamajang. Jadi warga sebenarnya sudah mau menguburkan bayi tersebut, namun polisi mengambil kembali karena demi kepentingan penyelidikan sehingga janin tersebut diambil kembali dari pihak kepolisian kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya, diduga karena persaingan asmara, seorang wanita menganiaya rekan kerjanya di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan korban langsung menangkap pelaku di rumahnya. Rekaman video amatir memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan seorang wanita ke rekan kerjanya di kawasan Pergudangan 88 Kabupaten Maros. Peristiwa terjadi pada 18 November lalu. Awalnya, pelaku dan korban yang sama-sama berusia 19 tahun berjanji bertemu untuk mengklarifikasi terkait seorang pria. Petaka terjadi ketika pelaku hendak memeriksa ponsel korban namun tak diizinkan. Pelaku yang marah lalu menyerang korban. Aparat Satreskrim Polres Maros yang menerima laporan langsung menangkap pelaku di rumahnya. Hasil penyelidikan polisi, pelaku menganiaya korban yang merupakan rekan kerjanya sendiri di sebuah tempat hiburan malam di Kota Makassar akibat persaingan asmara. Setelah tim menelusuri melakukan penyelidikan, rupanya penganiayaan ini dilakukan oleh
salah satu temannya yang merupakan diduga adanya perselisihan terkait dengan hubungan asmara dengan seorang pria. Kemudian kami amankan terduga pelaku penganiayaan di kediamannya Di Maros ya? di Maros. Akibat kejadian itu korban mengalami luka robek di bagian pipi dan pelipis mata. Sementara pelaku tengah diperiksa intensif di Polres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, aksi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah kembali terjadi. Di Kabupaten Goa, bocah 8 tahun mengalami luka serius di bagian punggung karena hantaman benda tumpul yang dilakukan tenaga pengajar di tempatnya menimba ilmu agama. Luka memar terlihat jelas masih berbekas di punggung korban. Luka itu didapat korban usai diduga dihantam benda tumpul oleh tenaga pengajar di salah satu sekolah agama yang berada di Kabupaten Goa. Korban merupakan anak didik di Madrasah Ibtidaiyah Goa yang berada di Desa Panciro, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Peristiwa penganiayaan itu diketahui terjadi pada 6 November lalu. Aksi penganiayaan bermula saat seluruh murid di Madrasah Ibtidaiyah akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Namun 3 orang murid termasuk korban KN 8 tahun diduga kedapatan bermain air. Melihat itu, guru pembimbing diduga langsung menganiaya muridnya menggunakan gagang besi. Orang tua korban telah membuat laporan polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa untuk meminta pendampingan sekaligus pemulihan trauma korban. Itu hanya bermain, mungkin kalau memang diberikan sedikit pendidikan, disentilkah, atau mungkin dijewer, ataupun yang lain, itu buat kami itu biasa, karena itu pendidikan yang biasa saja. Nah, namun dipakai dengan satu benda dan dipukul 3 kali, dengan kondisi memar, lebam, dan benjol, buat kami itu sudah bukan sesuatu pendidikan lagi. Jadi anak ini sebenarnya memang trauma ya, karena kita lihat tadi dia masih mengingat semua kejadian yang dia alami di sekolah. Nah, ini kita akan pelan-pelan untuk menghapus ingatan itu supaya dia bisa menjadi anak yang mau sekolah lagi, kemudian bisa menjadi tumbuh dan kembangnya ini tidak trauma dengan masa-masa lalu. Rencananya Dinas P3A Goa akan mendatangi kantor Kementerian Agama Goa guna melakukan klarifikasi terkait dugaan aksi penganiayaan tersebut. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa.